Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara penginstalan aplikasi Wodo pada Windows 11. Yuk kita simak videonya. Oke, pada kali ini saya sudah berada di Google. Langsung saja kita ketikkan keyword yang menuju untuk ke web Odonya, yaitu Odo Nightly. Ya, ini yang paling atas ini. Kita klik saja. Kemudian kita pilih yang 17 Stable Community Edition. Kita klik. Lalu kita pilih Windows yang paling bawah ini. Kemudian kita pilih yang paling atas. Odo underscore 17.0.lets.x. Kita klik. Kemudian kita install. Lalu kita tunggu saja penginstalan hingga selesai. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu aplikasi Odo. Jadi sebelumnya Odo ini dikenal dengan OpenERP, yaitu perangkat lunak atau software yang digunakan untuk membantu melakukan perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning atau ERP. Software ini merupakan sumber terbuka atau open source yang cukup komprehensif. Odo menawarkan banyak perangkaian modul bisnis terintegrasi, Customer Relationship Management atau CRM, e-commerce, akuntansi, penagihan, manajemen inventaris, manajemen proyek, manajemen gudang, keuangan manajemen, manufaktur, dan pembelian. Semua modul ini bertujuan untuk berkomunikasi secara efisien dan lancar satu sama lainnya untuk bertukar informasi. Terdiri dari 30 modul utama yang diperbarui secara berkala. Odo juga dilengkapi dengan lebih dari 16.000 aplikasi atau plugin pihak ketiga yang tersedia di toko aplikasi mereka. Mengingat Odo merupakan sistem modular, pelanggan dapat memilih atau memulai dengan subset alat dan menambahkan modul sesuai kebutuhan. Tersedia di cloud atau di lokasi dan dapat digunakan oleh bisnis dari semua ukuran. Dengan sifat yang open resource, maka software Odo dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Itu saja yang bisa dijelaskan kelebihan tentang Odo. Mari kita lanjut tunggu untuk penginstalannya, pendownloadannya. Mungkin ini bakal saya skip aja. Kita tunggu di ujung penginstalan. Oke, sedikit lagi kita akan selesai penginstalan aplikasi Odo-nya. Kita tunggu sebentar lagi. Oke, aplikasi sudah kita download. Lalu kita open saja. Kemudian tampilan akan seperti ini. Kita pilih English. Kemudian oke, lalu kita next. Kita agree. Di sini kita next saja. Dan di sini juga kita next. Ini ada hostname, ada port, username, dan password untuk konfigurasi PostgreSQL. Kita next. Lalu kita install. Kemudian kita tunggu penginstalan hingga selesai. Dan juga teman-teman, pada aplikasi Odo ini banyak terdapat fitur-fitur terbaiknya Odo, yaitu seperti akuntansi, yang dimana membantu dalam mengotomatiskan seluruh proses faktur, memungkinkan pelanggan menghemat waktu dalam entry data. Pengguna juga bisa mendapatkan akses instan ke semua fitur akuntansi di perangkat seluler mereka. Dengan beberapa klik saja,
maka perusahaan juga dapat secara otomatis melacak aset dan papan penyusutan dan menghasilkan entry amortisasi serta mengelola semua peristiwa yang terkait dengan aset. Terus ada fitur e-commerce. Dengan platform e-commerce ini yang terintegrasi inventaris dan penjualan dapat dengan mudah dipertahankan melalui penyesuaian dan pelaporan stok otomatis. Lalu ada CRM, yang dimana di dalam Odoo ini menawarkan antarmuka pengguna intuitif yang dirancang untuk penjualan dan dashboard yang memberikan gambaran luas tentang aktivitas penjualan. Selain itu, Odoo juga mempermudah penggunanya dengan memberikan tips dan praktik terbaik yang berguna untuk memungkinkan pelanggan mengkonfigurasi dan menerapkan CRM secara strategis. Kemudian ada manufaktur, yang dimana perusahaan dapat menggunakan Odoo untuk melakukan pengelolaan semua perakitan dan operasi manufaktur mereka. Odoo akan secara otomatis memicu pemeriksaan kualitas untuk departemen manufaktur sehingga ini dapat mempersingkat pekerjaannya. Kemudian ada fitur karyawan, yang dimana manfaat ini memanfaatkan modul karyawan pada Odoo ini, perusahaan dapat mengumpulkan dalam satu database semua informasi mengenai setiap karyawan yang ada pada perusahaan, mencatat status setiap karyawan, jabatan, jenis kontrak, serta tanggal dan jadwal. Pelanggan juga dapat membuat lembar waktu mingguan dan bulanan dan melacak waktu yang dihabiskan oleh karyawan per proyek. Kemudian ada fitur inventaris, yang dimana manajemen inventaris entry ganda Odoo yang unik memungkinkan pelacak penuh terhadap bahan dan produk dari pemasok ke pelanggan. Pelanggan dapat mengemas dan mengirimkan pesanan dengan atau tanpa pemindai kode batang. Odoo menyiapkan pesanan pengiriman untuk pelanggan berdasarkan ketersediaannya. Lalu apa sih keuntungan dan manfaat menggunakan Odoo bagi bisnis kita? Yang pertama, menawarkan biaya yang rendah. Kemudian, yang kedua, kemudahan penggunaan. Dikarenakan banyak fitur yang terbaik yang ditawarkan pada Odoo ini, sehingga bisa mempermudah kita dalam menjalankan bisnis yang sedang kita kerjakan. Kemudian ada menawarkan dan memiliki pilihan aplikasi Odoo yang lengkap. Seperti yang tadi saya sebutkan, banyak hampir 16.000 aplikasi atau plugin pada Odoo ini yang tersedia. Lalu yang keempat ada telah terintegrasi dengan banyak aplikasi perangkat lunak tambahan pihak ketiga, yang dimana para produsen atau para pemilik aplikasi ini bisa mengakses dengan mudah aplikasi mereka melalui Odoo. Lalu yang terakhir, menawarkan versi gratis Odoo yang disebut komunitas atau community. Oke, penginstalan Windows Service bentar lagi selesai nih, teman-teman. Kita tunggu aja. Itu sedikit penjelasan tentang fitur-fitur atau manfaat pada Odoo itu sendiri. Oke. Kita tunggu remaining-nya, download time. Oke, selagi kita menunggu, saya melihat-lihat juga banyak aplikasi atau yang ditunjang oleh Odoo ini untuk CRM dan ERP. Aplikasi yang ditunjang Odoo pada Odoo ini itu yang pertama ada pembuat situs web dengan Odoo CMS atau Content Management System. Kemudian ada perencanaan, akuntansi, faktur atau invoice, berlangganan, manajemen inventaris dan manajemen gudang, konsolidasi, CRM Customer Relationship Management, sumber daya manusia termasuk aplikasi untuk rekrutmen dan referensi karyawan. Jadi di Odoo ini kita bisa merekrut atau memasukkan data karyawan yang telah kita rekrut sebagai bentuk menjadi satu database. Kemudian ada pemasaran yang termasuk aplikasi untuk otomatis pemasaran email, dan e-commerce media sosial. Lalu ada manajemen proyek, ada timesheets, ada manufaktur MRP,
ada servis lapangan, lalu ada titik penjualan, help desk untuk dukungan pelanggan, yang terakhir ada manajemen siklus hidup produk atau product life cycle management atau PLM. Aplikasi Odoo ini tersedia di Cloud VPS, ID Cloud Host, ya di mana sebagai salah satu solusi termudah dan cepat untuk kebutuhan kita dalam menggunakan aplikasi Odoo. ID Cloud Host ini sudah menyediakan instant deploy bagi kita yang membutuhkan fasilitas ini dengan cepat dan praktis. Kemudian instant deploy Odoo ini sudah tersedia di layanan Cloud VPS, ID Cloud Host, dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Dapat kita simpulkan bahwa Odoo ini adalah akronim dari singkatan dari On Demand atau SaaS, offer dari Open ERP. Sering juga diartikan dengan On Demand Open Object atau objek terbuka sesuai permintaan. Awalnya dimulai di Belgia sebagai Tiny ERP, kemudian berganti nama menjadi Open ERP. Sebelum memilih Odoo, untuk perusahaannya dan perangkat lunak ERP, open source yang dikenal saat ini terbagi menjadi dua versi yang bisa kita pilih. Edisi Odoo Enterprise, salah satunya yaitu adalah edisi Odoo Online yang di hosting di desktop atau cloud, tersedia di mana saja dan dari perangkat apapun. Kita bisa mengaksesnya lewat Android, handphone kita, atau laptop atau PC kita. Mengingat ini adalah versi premium yang berbahaya, versi ini tentu datang dengan lebih banyak fitur dan dukungan. Sistem operasi perangkat seluler termasuk Apple iOS dan Google Android. Sedangkan versi community Odoo hanya tersedia sebagai solusi ERP desktop dan CRM. Lebih dianggap sesuai dengan solusi ERP yang cukup baik untuk bisnis kecil dan beberapa perusahaan menengah. Jadi kalau kita ingin menggunakan Odoo, ini sebaiknya mempertimbangkan dulu banyak hal termasuk evaluasi perangkat lunak kita yang digunakan Cloud VPS, ID Cloud Host untuk dukungan yang lebih handal. Itu mungkin sedikit penjelasan tentang Odoo yang dapat kita simpulkan. Jadi banyak manfaat yang diberikan oleh Odoo untuk kita sebagai pemula pembuka bisnis yang dapat mempermudah jalannya bisnis kita di awal. Oke, mungkin ini bakal saya skip aja ya. Kita tunggu di ujung instalannya. Oke, penginstalan Odoo telah selesai, lalu kita next saja. Kemudian kita finish. Tadi kita langsung masuk ke Odoo-nya, langsung kita start. Di sini kita bisa buat master password kita yang terdapat di atas ini. Kemudian kita bisa mengisi database, email, password, phone number, language. Kita bisa dipilih berbagai macam bahasa. Kita bisa pilih bahasa Indonesia. Kemudian kita tinggal di mana? Tentunya kita tinggal di Indonesia. Kita pilih Indonesia. Ini kita bisa ketikkan nama kita, misalnya Iman Jaya. Lalu email kita, misalnya email saya teknokrat.ac.id. Kemudian passwordnya lalu nomor handphone kita bisa. Ini kita bisa create database-nya. Ya, udah sampai di sini.
tadi ada kesalahan. Disinilah tempat selesai kita penginstalan. Kita bisa create database atau restore database kita yang semisal kita udah punya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.